kewenangan ya deputasi. Pemerintah daerah, dalam hal ini bupati wali kota, itu nggak punya hak untuk mengelola laut. Kalau kita berbicara apakah pemerintah hadir, sesungguhnya pemerintah daerah nggak boleh hadir. Tapi teman-teman di Jakarta, ya di Senayan ini nggak paham itu. Nah, tuh teman-teman di Senayan, tolong dengarkan ini. Belum ada satupun anggota DPR yang berani mendiskusikan tolong, ini. anggota DPR, tolong dengarkan ini. Ini bisa disampaikan melalui media ini kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Tema kita sangat unik tentang masyarakat pesisir dan kemaritiman. Dan juga bintang tamu kita sangat spesial. Beliau adalah Andi Fajar Asti, Direktur Eksekutif Aspeksindo, Asosiasi Pemerintah Daerah dan apalagi Kepulauan dan Pesisir. Gimana kabarnya? Sehat, sehat Om. Masyarakat pesisir ini kan kita tahu banyak masalah. Ada kemiskinan, kesenjangan sosial, terus pembangunan infrastruktur yang mengancam ekosistem di pesisir. Apa sebenarnya yang menjadi program prioritas dari Aspeksindo ini sehingga menyasar masyarakat pesisir dan pemerintah di daerah-daerah pesisir? Oke, jadi sebenarnya awal lahirnya Aspeksindo itu memang karena ada kegelisahan kita. Kegelisahan. Betul, karena berbicara terkait dengan kemiskinan, yang juara satu kemiskinan itu di mana coba? Masyarakat pesisir. Oh, jadi di antara kampung-kampung, desa-desa di komunitas pesisir yang juara satu. Betul, juara satu ketertinggalannya. Jadi kalau bicara rating kemiskinan ya pasti masyarakat pesisir yang paling. Kenapa itu? Apa sebabnya itu? Ya karena satu, ada akses yang belum didapatkan oleh teman-teman di masyarakat kepulauan dan pesisir ya. Akses, misalnya akses pendidikan. Berbicara terkait dengan tingkat IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, ya masyarakat pesisir itu paling tertinggal. Nah ini kan punya relasi dengan kemiskinan, karena semakin tinggi pendidikan seorang itu kan rentan kemiskinan akan semakin berkurang. Nah, memang teorinya sudah kayak gitu. Nah, makanya karena kurangnya akses, fasilitas dari pemerintah, atensi dari pemerintah masih sangat rendah, sehingga ya kemiskinan masih akan terus diraih oleh teman-teman masyarakat yang hidup di daerah kepulauan dan pesisir. Padahal kan masyarakat pesisir ini kan terdiri dari nelayan dan sebagainya, dan kita tahu bahwa Indonesia adalah kekayaan lautnya ini sangat besar. Kenapa bisa miskin, masih miskin juga ini mereka? Iya, karena tadi nelayan kita sangat sedikit yang melaut ya untuk berpikir panjang industri. Masih sangat sedikit. Ya, mayoritas mereka bagaimana bisa bertahan hidup dari hasil laut. Hanya sebatas itu. Kecuali kalau sudah pemain-pemain nasional, pemain global, ya memang sudah industrialisasi. Nah, disitulah mindsetnya masih sangat lemah, sehingga Aspeksindo hadir bagaimana membangun komitmen bersama bahwa masyarakat pesisir, masyarakat nelayan itu mestinya harus sejahtera. Karena potensi sumber daya alam kelautan kita kan sangat luar biasa. Mestinya kue-kue pembangunan, akses dan seterusnya itu mestinya harus dirasakan lebih dahulu oleh masyarakat kepulauan dan pesisir. Ada paradigma pembangunan yang belum menyentuh ke mereka. Oh begitu. Selain umpamanya infrastruktur, apakah juga sektor pariwisata yang orang-orang membangun tempat-tempat wisata, apakah itu juga termasuk memarginalkan kelompok pesisir ini, reklamasi dan sebagainya? Sebenarnya teori reklamasi ya itu kan pendekatannya juga adalah ekologi. Jadi tetap pasti mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan. Pasti. Cuman terkadang memang hitungan-hitungan ekonominya nggak masuk. Nggak masuk artinya kayak gini. Investor itu kan perputaran duitnya sangat gede ya, gambaran mereka. Sehingga muncullah kasus-kasus misalnya reklamasi, potensi pariwisata bahari dan seterusnya. Sebenarnya ini bisa digerakkan kalau ada daya dukung lingkungan istilahnya. Artinya apa? Dukungan lingkungan mencukupi untuk menaikkan ekonomi. Nah, terkadang memang masyarakat pesisir ini karena dia polanya migrasi ya, dia kan rata-rata migrasi. Dia bukan hidup di situ dari dulu, enggak, tapi itu sebenarnya perpindahan dari titik A titik B, kan namanya juga mencari ikan ya. Itu nggak ada yang menetap, itu kebanyakan berpindah-pindah. Nah, dia lemah di situ.
Akhirnya kan mudah untuk digeser, misalnya dengan alasan pembangunan baru lah, kota baru dan seterusnya, ekonomi baru lah, akhirnya mereka digeser karena berarti begitu ada pembangunan infrastruktur, kemudian mereka akhirnya terpinggirkan, semakin terpinggirkan ke tempat-tempat lain. Karena awalnya mereka hidup itu kan bukan kepemilikan ya. Nah, beda halnya kalau yang menetap dari dulu ya kan, sudah ada sertifikat dan seterusnya. Kalau misalnya berbicara reklamasi, misalnya tidak usah jauh-jauh lah di Jakarta ini kan, awalnya nggak punya sertifikat. Jadi pemerintah juga dalam hal ini mudah untuk melakukan, ya istilahnya apa sih sekarang, dulu kan digusur ya, sekarang ditertibkan kali ya. Penghalusan Nah, kata. tapi sebenarnya reklamasi itu dari sisi teori boleh sah-sah saja. Kan ada hitungan-hitungannya, ada hitungan lingkungannya lah. Makanya kan harus ada AMDAL dan seterusnya. Di situ ada muncul. Nah, kenapa orang lebih mendorong reklamasi? Karena itu tadi, pertumbuhan ekonomi jauh lebih cepat. Bayangkan, harga tanah nggak ada harganya lah, malah nggak ada harganya kan. Mana ada harganya pesisir pantai nggak ada kan. Tapi begitu setelah diuruk atau ditimbun jadi daratan tumbuh lah kayak gitu, dari modalnya cuman mungkin 100.000 per meter ya kubik, bisa dijual 20 juta per meter. Coba ya, banyak kan kasus tuh. Nah, disitulah makanya saya lihat hitungan ekonominya jauh lebih masuk. Nah, cuma kan dalam teori pembangunan tidak boleh, karena kan satu orang itu tidak bisa dihargai dengan hitungan-hitungan ekonomi. Satu orang atau dua orang pun hidup di situ, ya itu harus dihitung sebagai sosial ekonomi. Sebagai sosial ekonomi, sebagai jiwa, sebagai manusianya. Betul, gitu. Sebagai manusia. Betul. Nah, aspek Sindo sendiri ini perannya apa? Nah, disitulah kita hadir untuk bagaimana melakukan pemberdayaan. Jadi ada divisi di dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir ini yang khusus menangani bagaimana pengembangan SDM. Baik dari sisi kesehatannya, pendidikannya, sosialnya, dan seterusnya. Kita mendorong UMKM berbasis kepulauan, berbasis kemaritiman, berbasis kebaharian. Kita dorong mereka supaya bisa lebih berdaya dengan potensi yang ada di lingkungan mereka. Nggak bisa dipaksa teman-teman yang hidup di daerah kepulauan pesisir itu untuk mengambil job-job yang sebenarnya tidak sesuai dengan potensi daerahnya. Seperti? Ya, misalnya di Bangka Belitung. Itu kan semua laut di sekelilingnya. Kalau dia dipaksa untuk jadi misalnya pengembang atau kerja di industri, ya nggak cocok. Makanya kan di Belitung misalnya, pemerintah udah mendorong industri untuk timah misalnya, itu di stop. Ya diganti dengan potensi kelautan. Kenapa? Karena jauh lebih kaya sebenarnya. Mereka udah punya paradigma maju. Mereka berpikir timah kalau habis ditinggal sama investor. Ketika mereka udah pergi, apa coba hasilnya? Nggak ada juga. Paling kubangan-kubangan timah yang nggak ada artinya, malah merusak ekosistem. Paling dikemas, tanda petik, ada hasilnya sebagai lokasi pariwisata baru. Tapi itu kan malah merusak lingkungan. Bukan itu yang harusnya dijual. Yang harus dijual adalah bagaimana potensi maritim ini sebagai destinasi, sebagai pusat-pusat ekonomi biru lah. Seperti itu. Itu jauh lebih bisa dipastikan menjamin kesejahteraan masyarakat kepulauan. Berarti tadi kan pengembangan SDM, aspek Sindo. Selain itu apa lagi? Banyak, termasuk bagaimana akses teknologi. Akses teknologi. Jadi kita mendorong bagaimana daerah kepulauan dan pesisir itu 100% bisa diakses teknologi informasi. Penting. Misalnya kemarin kita udah diuji di kasus pandemi kan, 2 tahun kita diserang pandemi. Terasa betul, malah survei-survei menunjukkan bahwa yang tidak bisa beradaptasi cepat itu adalah masyarakat kepulauan dan pesisir. Kenapa? Karena teknologinya masih rendah. Misalnya nggak ada internet. Ya kan, perusahaan internet mau masuk nggak ada listrik. Perusahaan listrik mau masuk nggak ada infrastruktur jalan. Jadi memang si malakama lah. Ini harus didorong bersamaan nih. Jadi harus ada teknologinya harus masuk. Bayangkan kalau siswa saat itu 2 tahun harus dipaksa nge-zoom. Mana ada jaringan di daerah pulau pesisir, Pak? Ada, jadi betul. Nah, ini harus kita dorong. Jadi aspek Sindo hadir untuk itu tadi. Bagaimana akses ini, kue-kue pembangunan ini betul juga dinikmati oleh dirasakan oleh masyarakat pesisir. Berarti tadi mendorong SDM agar bisa berkembang, agar sesuai dengan
kompetensi mereka sebagai masyarakat pesisir. Betul. Dan juga kemudian mendorong pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas pendukung kepada selain itu ada lagi. Termasuk adalah kedaulatan, kedaulatan maritim. Oh, contohnya ini. Misalnya di daerah Nunukan, Kalimantan Utara, itu kan berbatasan dengan Malaysia ya. Kalau ini tidak kuat, berbahaya, bisa jadi ancaman. Kenapa? Mereka cenderung pasti lebih ke sebelah dong kepentingannya. Misalnya, pembangunan di Malaysia ini infrastruktur jalan misalnya jauh lebih rapi ya kan, jauh lebih lengkap misalnya, dia cenderung orang ke sana, belanja di sana, belanja menjual ke sana, bertransaksi keuangan di sana. Nah, ini kan berbahaya bagi kedaulatan. Oh iya. Bisa saja hasil ikan kita, hasil laut kita itu dijual ke mereka dengan harga tentu lebih murah. Ya kenapa? Karena daripada busuk ya mending dijual murah lah sama tetangga kan. Jauh lebih pasti pasarnya, lebih sehat misalnya. Benar-benar. Nah yang kayak gini-gini harus diperhatikan oleh pemerintah. Makanya kita berkolaborasi dengan semua unsur ya. Ada variabel TNI AL misalnya, teman-teman TNI AL ini kan bagian yang sangat bertanggung jawab terkait dengan kedaulatan maritim ya. Iya, betul-betul. Karena pencurian ikan di situ dan seterusnya. Di laut kita itu sangat kaya, Bang. Makanya kita kaya, tapi masyarakat pesisir kita karena itu nomor satu tadi, miskin. Karena potensi itu belum digali oleh mayoritas nelayan kita. Ya banyak persoalan lah, banyak sekali persoalan. Termasuk misalnya alat tangkap kita yang masih sangat tradisional. Itu mana bisa kita menjangkau laut-laut lepas kita yang sebenarnya jauh lebih kaya. Betul-betul. Nah, sejauh ini apakah pemerintah daerah, pejabat-pejabat daerah mendukung apa yang dilakukan Aspeksindo ini? Sangat mendukung. Ini pas banget nih. Poin penting. Poinnya paling penting di sini. Apakah pemerintah hadir? Sebenarnya pemerintah daerah nggak hadir. Waduh. Karena ada kewenangan yang dihilangkan oleh pusat, ada yang diamputasi, kewenangan yang diamputasi. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Wali Kota, itu nggak punya hak untuk mengelola laut. Nggak punya hak, karena Undang-Undang Otonomi Daerah itu melarangnya, tanda petik melarang, karena dalam undang-undang itu yang boleh mengelola itu adalah pusat. Provinsi. Provinsi dan pusat. Nah, akhirnya apa? Ya, kalau terjadi pengambekan nasional, ya maka udah bisa dipastikan masyarakat nelayan kepulauan pesisir ini udah pasti terlantar. Kenapa? Karena nggak ada yang sentuh mereka. Mereka taunya kalau saya tinggal di Kabupaten A misalnya, taruhlah misalnya di Selayar misalnya, yang bertanggung jawab adalah bupatinya. Dalam sistem kewenangan kita itu bupati nggak punya kewenangan sedikit pun, untuk sejengkal pun itu nggak punya kewenangan. Sehingga kalau kita berbicara apakah pemerintah hadir, sesungguhnya pemerintah daerah nggak boleh hadir. Karena aturannya menginginkan itu. Makanya kita mendorong Aspeksindo ini melalui payung besar ini, bagaimana kewenangan itu dikembalikan ke pemerintah kabupaten kota. Ini penting. Ya nggak usah luas-luas lah, mungkin 0 sampai 4 mil. Ya cukup lah untuk nelayan kita di daerah. Selebihnya 4 sampai 12 mil ya monggo, provinsi, pusat silahkan. Nah, kenapa kewenangan itu diamputasi oleh pemerintah pusat ataupun provinsi? Nah, inilah yang kita tidak ngerti. Karena udah beberapa kali melakukan perjuangan ya dengan berbagai macam cara lah. Tapi teman-teman di Jakarta ya di Senayan ini nggak paham itu. Nah, tuh teman-teman di Senayan, tolong dengarkan ini. Belum ada satupun anggota DPR yang berani mendiskusikan ini. Tolong anggota DPR, tolong dengarkan ini. Ini bisa disampaikan melalui media ini kan. Ya. Jadi inilah kelemahannya kita, karena kewenangan ini sebenarnya yang dipangkas. Jadi diamputasinya kewenangan kepala daerah, dalam hal ini bupati, wali kota. Maka ya, tentu menjadi berat untuk bagaimana memikirkan kemajuan-kemajuan di masyarakat kepulauan dan pesisir. Itu berat karena kewenangannya nggak ada. Nanti ada yang diapa-apain, ya misalnya tenggelam atau ditangkap oleh negara luar, baru bupatinya dicari. Lah, kan wewenangnya sudah diamputasi. Makanya, padahal kewenangannya nggak ada gitu. Wewenangnya tidak ada tapi suruh bertanggung jawab. Betul. Karena masyarakat taunya ya bupati wali kota kan. Nggak ada urusan mereka sama maafin gubernur, nggak ada. Orang gubernur jauh kan. Bayangkan saja negara kepulauan. Kalau teman-teman pernah ke mana yang paling dekat dari sini ya? Ya Bangka Belitung lah ya, yang dekat-dekat ya.
Gubernur tinggal di Bangka. Masyarakat nelayan nangkap ikan di Belitung. Itu aksesnya berapa lama, Bos? Iya. Apalagi kalau masih pakai perahu-perahu yang bisa sehari 2 hari. Iya, cuma 5 GT, 10 GT mana bisa nyampe sana. Iya. Kena ombak, hancur. Hanya untuk misalnya mengurus perizinan dan lain-lain, misalnya mengurus kesehatan, pendidikan, ya kan nggak mungkin. Makanya harus diberi kewenangan di pemerintah kabupaten kota. Di situ sebenarnya kuncinya. Oke. Jadi di aspek Sindo ini ada beberapa pemerintah daerah yang tergabung untuk memperjuangkan hal ini. Semua kita udah sepakat. Jangankan kabupaten kota ya, gubernur pun sepakat. Kewenangan itu serahkan ke kabupaten kota. Kenapa? Gubernur nggak bisa ngurusin. Ini yang tadi yang berbicara provinsi kepulauan ya. Provinsi non kepulauan pun tidak menginginkan itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Nggak mungkin seorang gubernur meng-SK-kan pegawai baru untuk ditempatkan di pinggir perbatasan misalnya ya. Taruh misalnya kita ke Sulawesi Selatan. Kantor gubernur ada di Makassar. Masyarakatnya ada yang hidup di Pangkep. Pangkep itu negara kabupaten kepulauan. Itu jauh banget. Dia ngurus izin harus ke Makassar, nggak mungkin. Dia pasti ke Pangkep. Kita lihat lagi ke Selayar sana lebih jauh lagi. Masa dia harus ke Makassar hanya untuk ngurusin bla 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 itu kan? Jauh lebih tinggi ongkosnya daripada uang yang harus dia peroleh dari hasil bisnis kelautan itu, misalnya nangkap ikan terus dijual, mending nggak usah diurusin. Jadi sarannya aspek Sindo ini rekomendasinya apa kepada pemerintah? Kita sebenarnya sangat menyayangkan karena Senayan ini tidak pernah membahas serius RUU daerah kepulauan. Sebenarnya udah ada RUU-nya, kita dorong. Udah 3 periode DPR, nggak salah itu hampir 20 tahun lah. Nah, kemarin pun malah bapak-bapak anggota Dewan DPR sekali lagi 20 tahun cuy. Iya, selalu hanya masuk di prolegnas. Prolegnas itu ternyata nggak menjamin untuk disahkan. Itu hanya mainan-mainan aja sebenarnya untuk menyenangkan pihak-pihak yang mendorong barang ini masuk ke DPR. Karena faktanya belum pernah ada pansus pun nggak pernah. Padahal kan perjuangan teman-teman ini ya sesuai fakta bahwa negara kita negara kepulauan, bukan hanya nama. Jadi negara kepulauan itu harus ada paradigma yang berbeda dengan negara agraris. Nah, kita 2/3 loh. Kita 2/3 negara kepulauan, jadi memang harus 2/3-nya laut, 2/3 daerahnya juga ada tinggal di pengembangan pesisir. Benar. Aduh. Oke bro, siap. Ini tadi kita udah bahas semua peningkatan SDM segala macam. Harapannya apa nih kepada pemerintah pusat maupun kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat di Senayan dan kepada masyarakat pesisir, harapannya apa ini? Oke, harapan kita satu, kita harus memberi kue pembangunan yang merata, yang berkeadilan untuk teman-teman yang hidup di masyarakat, di daerah kepulauan dan pesisir. Yang kedua, kewenangan tadi itu harus dikembalikan lah, karena udah pernah sebenarnya 0 sampai 4 mil itu dikelola oleh kabupaten kota. Apalah gunanya bupati, apalah gunanya wali kota kalau nggak diberi kewenangan mengelola. Padahal infrastruktur itu tanggung jawab pemerintah kabupaten kota loh. Yang bangun akses ke pantai siapa? Ya bupati lah, wali kota. Tapi setelah masuk ke laut ya bukan urusannya dia, enak aja. Mereka sudah menyiapkan jalan, kita udah rusak jalannya. Mereka nggak dapat PAD dari situ. Jangan salah loh. Oh berarti PAD-nya lari ke pelelangan ini kan pun dikelola oleh provinsi, bos. Nah, gimana ceritanya? Padahal yang bangun jalannya siapa? Pemerintah, kan bupati, wali kota. Iya, betul. Padahal mereka juga pilkada, ngeluarin duit banyak untuk ngongkosin supaya dapat kewenangan. Kenapa pilkada? Supaya kewenangan itu ada di mereka dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat. Itu bagian dari politik maritim sebenarnya. Itu penting. Tapi kan, ya itu tadi dipangkas oleh pusat sehingga ya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya jangan salah kalau kemudian potensi maritim kita belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Sampai kapanpun kalau kewenangan itu nggak diserahkan ke kabupaten kota. Pasti itu ya. Oke. Thank you banget bro atas penjelasannya. Dan memberikan kita wawasan baru, inspirasi baru terhadap bagaimana kita harus mengelola masyarakat pesisir ini. Oke, buat teman-teman di Talang Institute, penonton Talang Institute, bagi yang ingin bertanya, ingin komentar, silakan
tulis di kolom komentar sehingga nanti mungkin di podcast berikutnya Oke, siap. kita akan membahas lagi permasalahan-permasalahan apa atau tema-tema apa seputar kemaritiman, seputar masyarakat pesisir. Ini 4 SKS ini, Bang. 4 SKS Ini ya. baru kulit-kulitnya, Baru kulit-kulitnya. belum masuk ke dalam-dalamnya. Iya. Oke, thank you Bro Siap. Andi Fajar Thank you. Asti Makasih. atas bincang-bincangnya. Terima kasih banyak sudah Kita jumpa masuk lagi di channel YouTube-nya Talang Institute. Talang Institute. Oke. Jargonnya apa nih? Literasi dan kolaborasi. Literasi kolaborasi. Ya, oke. Oke. Thank you. Ada ini enggak? Ada style-stylenya enggak? Enggak, begini. TikTok. Oke. TikTok. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.